Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi buat kalian pendengar Fosil, podcast akhir semester ganjil. Bersama saya Iklimah Nurrahma dan tiga narasumber kita yang kece-kece dari Prodi Ekonomi Universitas Pertamina. Yang pertama nih, kita sapa dulu Muhammad Arif Simatupang. Say hey, Kang Arif. Yang kedua ada Nugroho nih, biasa kita panggil Augun. Halo semuanya. Halo. Terus yang terakhir nih ada narasumber kita yang paling cantik dari ketiganya nih. Ada Abrari Dwi Santika. Say hey Kak Abrari. Cila, gue manggilnya Kak nih. Nah, di sini kita kan kedatangan narasumber dari Prodi Ekonomi nih. Pasti pembahasan kita nggak jauh-jauh lah sama yang namanya perekonomian. Jadi di pertemuan podcast kita kali ini, kita akan membahas tema yang sedikit agak berat lah ya. Emang karena ini tugas UAS bro ya. Jadi dengan matkul critical thinking nih, kita harus sedikit berpikir kritis lah. Dengan tema rebound dan recovery ekonomi seiring meredanya pandemi. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, kita masuk aja ke pertanyaan pertama, yaitu buat Kak Nugo. Kak Agun. Nah, di sini saya mau nanya nih, gimana sih kondisi perekonomian di lingkungan sekitar Kak Agun sekarang? Apakah ada perbedaan sama yang kondisi awal-awal waktu puncak-puncaknya ada pandemi? Gimana nih? Bisa dijawab Kak Agun? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Kak Iklimah. Ya, jadi sekarang kan aku tinggalnya di Jakarta ya, baru 5-6 bulanan. Dan aku lihat-lihat semua dibanding tahun 2020-2021 itu sudah banyak muncul kayak kafe-kafe yang sudah mulai terbuka lagi, usaha-usaha mikro yang udah terbuka lagi. Jadi makin kembali jadi ramai lagi lah itu sepertinya. Dan kalau dilihat lebih spesifik lagi ya, kalau bisa dilihat dari data itu kita di DKI Jakarta ini di kuartil kedua tahun 2021 itu telah terlihat pertumbuhan yang drastis ya dari 2020. Jadi di 2021 dari data BPS itu sekitar 10% naiknya. Jadi tumbuh drastis sekali dari yang 2020 yang minus. Soalnya banyak usaha-usaha yang telah tertutup. Kemudian selain itu di 2021 juga pemerintah telah melakukan kayak kebijakan ya, pemerintah membantu usaha-usaha kecil dan usaha-usaha lain. Jadi banyak yang telah usaha-usaha yang kembali terbuka dan bertumbuh lagi. Kayak seperti contohnya di tahun 2021 kuartal 2 itu pemerintah DKI Jakarta memberikan kebijakan dan insentif kayak pajak-pajak yang diperkecil, seperti pajak-pajak yang diberikan lebih kecil, kemudian diberikan insentif secara modal, dan apa lagi ya? Ya, seperti itu, hal-hal yang seperti itu. Jadi alhamdulillah ya bisa dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah Jakarta sekarang dan Bekasi juga sudah kembali normal seperti sebelum terjadi pandemi. Oke, berarti bukan hanya masyarakatnya aja nih ya, tapi pemerintah juga melakukan kebijakan nih buat membangkitkan perekonomian di Indonesia nih dari kemerosotan ekonomi akibat pandemi. Oke. Ini lanjut ke pertanyaan kedua ya. Nih, saya mau nanya nih ke kalian. Setuju nggak sih kalau misalnya di tahun ini, di tahun 2022, ekonomi Indonesia ini udah mulai bangkit gitu, udah ada timbul terlihat rebound dan recovery dari keterpurukan ekonomi sebelumnya akibat pandemi ini. Nah, ini boleh Kak Arif nih, boleh jawab pertanyaannya? Untuk masalah
rebound dan recovery dari keterpurukan sebelumnya akibat pandemi bisa dilihat sendiri. Pandemi COVID-19 hampir melumpuhkan seluruh kegiatan yang ada di Indonesia, khususnya ekonomi. Ekonomi yang mengalami pertumbuhan negatif pada triwulan pertama dan kedua pada tahun 2020 menjadi implikasi dari peristiwa tersebut. Berbagai paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah dan kebijakan lainnya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan diupayakan dalam mengembalikan keadaan ekonomi nasional seperti sedia kala. Berdasarkan perkiraan di tahun 2021, ekonomi Indonesia akan tumbuh pada angka ya sekitar 5,3% lah. Dan juga sebagian besar sektor mengalami pertumbuhan negatif, seperti industri transportasi yang mengalami pertumbuhan terendah dengan nilai sebesar minus 30,84%. Tapi beberapa faktor masih mengalami pertumbuhan positif, seperti sektor informasi, komunikasi, jasa keuangan, pertanian, real estate, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan pengadaan air. Seperti kata Menteri Keuangan pada artikel yang saya baca, Menteri Keuangan mengingatkan bahwa ini bukan merupakan jaminan. Semua negara dengan berbagai upaya stimulus maupun counter-cyclical policy-nya akan dihadapkan pada ketidakpastian. Selain munculnya varian baru yang sekarang, Omicron, juga efektivitas dari kontroversial policy juga sangat ditentukan oleh bagaimana perkembangan negara tersebut. Itu aja sih yang bisa saya. Oke. Jadi setuju dong nih, Ya, Kang Arif nih, setuju kan? Kalau misalnya udah terlihat lah ada rebound dan recovery ekonomi. Kalau Nuga sendiri nih, Agun, setuju nggak? Udah terlihat setuju ya? Kalau saya sih setuju dengan pendapatnya Kak Arif. Pendapat saya sih sama ya, dan apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Arif itu sudah spesifik dan faktual sesuai dengan apa yang saya pikirkan juga. Oke. Jadi saya kalau Aprari sendiri nih, Aprari, setuju nggak nih udah terlihat rebound dan recovery ekonomi nih di Indonesia? Apa belum terlihat? Gimana nih? Ya, setuju sih sama kayak mereka. Oke, setuju semua ya. Berarti emang udah terlihat ya. Selain itu juga pemerintah juga udah kayak menargetkan berapa persen sih harus naik gitu. Dan apa aja sih yang perlu diperbaiki, mungkin transportasi atau lingkup-lingkup yang lainnya lah agar perekonomian itu naik gitu. Dan nih, Juni ya, kalau misalnya udah terlihat lah rebound sama recovery ekonomi nih. Nah, di sini saya mau nanya ke lingkup yang ke pandeminya nih. Buat Kak Aprori nih, Kak Aprori, apakah pandemi di Indonesia ini udah memang bisa dikatakan mereda apa enggak sih dari sebelumnya? Apa emang masih meningkat gitu? Apalagi ada varian terbaru kan, baru-baru ini ada Omicron. Nah, ini bisa dikatakan mereda atau masih sama aja kayak sebelumnya? Boleh dijawab Kak Aprori? Iya, jika dilihat dengan angka penyebaran COVID sendiri di Indonesia memang sempat mereda setelah adanya vaksin yang diprogramkan pemerintah dalam upaya penyebaran COVID-19 di Indonesia. Namun, pemerintah dalam upaya penyebaran COVID-19 beberapa bulan terakhir muncul COVID varian Omicron hingga kini masih menjadi topik permasalahan pandemi di Indonesia yang hingga kini pasien COVID Omicron semakin bertambah, namun hal yang harus kita lakukan yaitu tetap patuhi protokol kesehatan yang sesuai anjuran dari materi kesehatan yang mengurangi kegiatan di luar rumah jika tidak terlalu darurat. COVID sendiri sekarang semakin meningkat dan sampai hari ini mengalami peningkatan yang terus-menerus akibat adanya COVID yang varian baru Omicron ini.
Oke, kalau dari jawaban Kak April ini berarti apa namanya, pandemi ini memang belum sepenuhnya mereda ya, karena juga ada varian terbaru juga, terus juga masih dikatakan meningkat juga ya, nggak bisa dikatakan benar-benar mereda. Jadi kita juga harus tetaplah mengikuti protokol kesehatan di luar itu. Nah, dari pertanyaan Kak April ini, saya mau nanya lagi saya balikan ke Kak Arif nih. Kalau misalnya dari Kak April sendiri kan tadi bilang ya, kalau misalnya pandemi ini belum dikatakan sepenuhnya mereda nih. Nah, di sini boleh nih jelasin sama Kak Arif nih, apakah rebound dan recovery ekonomi ini bergantung pada tinggi rendahnya angka penularan COVID-19? Ada hubungannya apa enggak nih kalau misalnya rebound sama recovery ekonomi yang dilakukan Indonesia saat ini? Tentu berhubungan. Ya, bisa dilihat sendiri. Jika angka yang tertular semakin rendah dan peningkatannya misalnya hanya 0,5%, tidak akan ada PPKM dan cukup melakukan protokol yang telah disampaikan seperti jaga jarak, cuci tangan yang bersih. Nah, kalau sebaliknya, jika tinggi, yang terkena COVID-19 dan yang baru-baru ini Omicron, bisa dilihat sendiri. Diberlakukannya kembali PPKM yang mudah-mudahan tidak separah waktu COVID awal muncul. Dan juga perbaikan di sisi ekonomi terus diiringi dengan perbaikan di sisi kesehatan, upaya penguatan dari sisi hulu hingga hilir telah berhasil menekan laju penyebaran virus COVID-19. Terlihat dari turunnya kasus aktif di Indonesia menjadi sebesar 16.697 per 19 Oktober 2021. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan India, Amerika Serikat, Brazil, Jerman, Prancis, dan Inggris. Di saat yang sama, tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia telah mencapai 96%, lebih tinggi dibandingkan tingkat kesembuhan global yang sebesar 90,6%. Adapun angka positivity rate Indonesia berada di bawah 0,5% dengan reproduction rate di bawah 1%. Seperti yang kata Menko Erlangga, bahwa syarat mutlak agar ekonomi Indonesia dapat pulih, yakni dalam penanganan pandemi COVID, dijaga agar tidak terjadinya gelombang COVID seperti yang terjadi pada tahun 2020 sampai 2021. Diharapkan juga masyarakat sudah divaksinasi pada akhir tahun ini dan dosis kedua bisa diselesaikan pada kuartal pertama tahun depan. Untuk pemulihan ekonomi tetap dilanjutkan pada tahun depan, terutama untuk sektor kesehatan dan perlindungan sosial. Itu aja sih. Ya. Oke, berarti pasti ada hubungannya lah ya yang namanya rebound sama recovery perekonomian ini sama tinggi rendahnya angka pandemi ini. Jadi kalau misalnya rendah nih pasti lebih mudah lah ya penanganannya. Kalau saat ini kan juga effortnya yang harus dikeluarkan sama pemerintah sama masyarakat juga harus lebih lah ya. Dengan data-data yang tadi diberikan oleh Kak Arif nih sudah cukup aktual ya, udah terperinci lah bagaimana kebergantungan dari rebound ini sama yang namanya pandemi. Nah, berarti ini kalau misalnya nih saya mau nanya lagi nih, kalau misalnya terjadi kasus peningkatan COVID nih, meledak lagi nih kasus COVID-nya, ini apa sih yang harus kita persiapkan gitu, agar naik turunnya perekonomian Indonesia ini tidak bergantung lagi pada tinggi rendahnya penyebaran COVID gitu. Mungkin cara-cara kita agar memang tinggi rendahnya perekonomian ini tuh tidak akan bergantung sama pandemi ini. Jadi kita tetap bisa lah kayak menaikkan perekonomian Indonesia walaupun nanti meledak lagi nih kasus COVID ini. Nah, gimana nih cara menanganinya? Buat Kak Nugroho dah, boleh dijawab. Oke. Jadi kalau misalkan ekonomi kembali menurun ya, kasus COVID yang meningkat. Kalau seperti itu kita mungkin ada beberapa kebijakan yang perlu diterapkan lagi oleh pemerintah, seperti hal yang kemarin itu yang PPKM.
untuk mengurangi spread virusnya, dan mungkin lebih menekankan lagi kepada masyarakatnya untuk menjaga protokol kesehatan ya, lebih ditegaskan lagi, dan dengan mungkin untuk pemerintahnya lebih banyak memberi insentif kayak subsidi pajak gitu-gitu untuk usaha-usaha yang lagi struggling, dan lebih memberikan modal yang lebih banyak, memberikan insentif yang lebih banyak kepada usaha mikro, usaha yang sedang struggling yang seperti itu, supaya walaupun dalam keadaan kasus virus yang meningkat, itu ekonominya masih lebih stabil. Dan itu sih. Jadi lebih ke penanganan COVID-nya sendiri sama kebijakan pemerintah ya, seberapa besar insentif yang mau diberikan sama pemerintah nih. Nah, kalau menurut Kak Aprori sendiri nih, gimana nih dari pertanyaan yang saya ajukan tadi pendapatnya? Silakan jawab, Aprori. Ya, sebagai masyarakat tentunya harus bisa bekerja sama dengan baik agar program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik. Misalnya pada pemanfaatan keuangan yang telah disalurkan oleh pemerintah bisa diupayakan tepat sasaran sesuai harapan pemerintah. Jika dana anggaran yang diberikan untuk memajukan ekonomi di bidang pertanian, peternakan, maka dana anggaran bisa dikelola dengan bijak. Jadi intinya agar terwujud perekonomian yang stabil, maka harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Mungkin itu aja. Oke, berarti memang dari pemerintahnya ya kita harus lihat nih gimana aja sih kebijakannya agar penyaluran dana insentifnya nih seperti yang dikatakan Kak Ogun tadi bisa merata, bisa sesuai lah dengan target agar tidak terjadi itu ya penyaluran dana yang simpang siur, agar maksimal lah dana yang disalurkan dari pemerintah ya, tidak sia-sia agar ekonomi juga tetap stabil walaupun nanti terjadi lagi nih ledakan kasus COVID nih. Oke. Lanjut nih. Kalau menurut kalian nih, hal apa sih yang berperan penting untuk proses rebound dan recovery ekonomi di Indonesia? Apakah seperti UMKM, BUMN, perdagangan internasional, atau mungkin hal-hal yang lain nih? Atau justru kebijakan pemerintah nih? Nah, itu yang paling penting itu dari sisi apa nih? Boleh dijawab dari Nugroho lagi nih. Silakan. Oke. Jadi untuk hal yang penting ya dalam proses rebound ekonomi untuk Indonesia, menurut saya itu untuk lebih mengembangkan UMKM-nya. Ya, jadi kenapa UMKM? Kontribusi UMKM itu ternyata setelah saya lihat data itu cukup besar ya, sekitar 61% dari data yang tahun 2018, dan mereka di UMKM itu didominasi pelaku usaha mikro sebanyak sekitar 98%, dengan serap tenaga kerja sekitar 89%. Jadi banyak tenaga kerja yang dipakai untuk usaha mikro ya. Kemudian sumbangan usaha untuk PDB, untuk pendapatan domestik brutonya itu sekitar 37%, jadi cukup banyak juga. Kemudian berdasarkan data itu bisa dilihat bahwa ternyata Indonesia punya potensi ekonomi nasional yang cukup kuat. Jadi jika kita memperkuat UMKM, nanti ekonominya juga akan bertumbuh. Dan kebetulan juga pemerintah sudah sadar akan hal tersebut dan mengeluarkan sebuah program namanya Program Pemulihan Ekonomi untuk UMKM atau PEN. Nah, jadi PEN ini untuk apa sih?
mereka ngapain aja. Jadi PEN ini memberikan beberapa kebijakan seperti subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian jaminan modal kerja, dan juga yang terakhir insentif perpajakan. Dan dana yang dialokasikan untuk program ini juga cukup besar ya, sekitar 123 triliun rupiah. Dan saya berharap untuk kedepannya UMKM terus diberikan supportnya oleh pemerintah supaya ekonomi Indonesia tetap bertumbuh. Nah, itu aja sih. Oke, berarti kalau Ogun nih setujunya nih yang paling berperan penting UMKM ya. Kalau misalnya dari Arif nih, menurut Arif gimana nih, singkat pendapat lah, dilihat dari lingkungan sekitar atau mungkin Arif pernah lihat berita apa gitu yang menurut Arif berperan penting nih apa nih? Dari pertumbuhan sama rebound dan recovery ekonomi ini yang paling berperan penting lah. Kalau menurut aku sih sama yang kayak yang sampaikan Ogun sih, UMKM. Karena UMKM itu sangat apa ya? Sangat dibutuhkan dah di dalam rebound dan recovery ekonomi. Oke, berarti memang UMKM yang sangat terlihat gitu ya. Soalnya karena mereka juga terjunnya itu langsung dari masyarakat menengah ke bawah juga kan ya, dari masyarakat langsung juga mereka berusaha untuk meningkatkan UMKM di Indonesia ini. Kalau misalnya kayak BUMN, perdagangan internasional sama kebijakan pemerintah juga berpengaruh ya pastinya, cuma ya mungkin tidak terlihat sangat sangat besar lah berpengaruhnya. Jadi yang paling berpengaruh besar memang UMKM sendiri. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih, last question. Buat kalian bertiga, harapan apa sih yang ingin kalian sampaikan ke depannya mengenai perekonomian yang ada di Indonesia ini? Terlebih lagi saat-saat pandemi ini. Nah, boleh dijawab buat Kang Arif dulu nih. Jawab. Silakan. Lagi nih, ya udah. Ya, Arif. Harapannya apa ya? Semoga COVID-19 cepat selesai dan tidak berlarut-larut. Dan semoga varian baru berhenti di Omicron nih. Soalnya kangen pengen kuliah offline. Jadi pengen kuliah offline. Kuliah offline ya. Tapi masih hybrid nggak sih? Udah bisa hybrid nggak sih kalau misalnya kuliah sekarang tuh? Iya kan, tapi cuma kata universitas kan masih yang apa ya? Yang semester 3 kan? Oh ya, berarti yang kita semester 2 masih ya? Online gitu. Memang harapannya dari COVID ini ya bisa mereda, supaya kalau misalnya COVID mereda juga perekonomian Indonesia juga bisa lah naik lagi. Gitu. Kalau dari Aprari nih, apa nih harapannya buat perekonomian Indonesia saat ini? Iya, untuk perekonomian Indonesia semakin meningkat dan COVID ini segera selesai biar bisa kuliah lagi. Oke, memang sama ya, memang kita tujuannya memang pinginlah ekonomi semakin meningkat dan perekonomian kita tuh juga ya itu naik lagi dari kemerosotannya dan pandeminya juga selesai lah biar kita bisa kuliah. Oke, yang terakhir nih, Kak Gun, gimana nih harapannya buat perekonomian Indonesia? Buat perekonomian Indonesia ya semoga dari pandemi ini kita bisa menemukan sebuah kayak inovasi untuk mengevolusikan ekonomi Indonesia, dan semoga ekonomi Indonesia ke depannya tetap bertumbuh ya, dan untuk COVID-19 semoga udah musnah ya, soalnya seperti Kak Arif, Kak Aprori dan semuanya itu saya juga pengen kuliah langsung, soalnya kalau online kadang-kadang nggak ngerti apa yang diberitahu. Oke, pastinya ya. Kita aminkan semua harapan kita pada kali ini, pertemuan ini. Oke, mungkin itu aja pertanyaan buat kalian semua. Nah, sampai berjumpa lagi nanti di pertemuan. Oh, enggak ya, mungkin nih ini podcast
satu kali seumur hidup ya, yang namanya podcast fosil nih, podcast akhir semester ganjil. Tujuannya juga buat tugas UAS nih ya, UAS kritikal thinking. Oke, mungkin itu saja pertanyaan yang bisa saya sampaikan, bisa saya kepada kalian semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh narasumber, dan selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore buat kalian semua pendengar fosil kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.